Ohio teman-teman virtual, welcome to Anime Virtually. Untuk episode pertama, gue akan bahas salah satu serial yang lagi ngehits di Amerika, Jujutsu Kaisen. Sinopsis dari cerita Jujutsu Kaisen ini berfokus pada seekor kungfu panda. Oke, seriusan nih. Jujutsu Kaisen yang dalam bahasa Indonesia artinya pertarungan penyihir adalah karya dari Gege Akutami yang sebelumnya pernah mengeluarkan karya Tokyo Metropolitan Curse Technical School di tahun 2017 dan Number 9 di tahun 2019. Yang menarik, studio yang mendesain Jujutsu Kaisen merupakan studio yang juga mendesain final season dari Attack on Titan, yaitu MAPPA Studio. Jadi dari segi art style dan visual quality-nya sudah tidak bisa diragukan sama sekali. Di Jepang, komik Jujutsu Kaisen dipublish pada tahun 2018 dan animenya dirilis tahun lalu. Sedangkan di Amerika, komik Jujutsu Kaisen dipublish pada tahun 2019 dan sampai bulan Oktober tahun lalu sudah ada 6 seri yang dirilis. Sedangkan untuk animenya mulai ditayangkan di Amerika sejak November 2020. Sejauh ini baru 15 episode yang telah dirilis dan akan berakhir di episode ke-24. Oke, sekarang masuk ke sinopsisnya. Jujutsu Kaisen bercerita tentang seorang murid SMA bernama Yuji Itadori yang kegiatan sehari-harinya cuma mengikuti ekskul paranormal activities dan mengunjungi kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Tapi tiba-tiba terjadi serangkaian kejadian supernatural di sekelilingnya. Dan tanpa sengaja, Yuji memakan potongan jari milik Sukuna Ryomen, yaitu roh jahat yang sangat sakti. Hal inilah yang akhirnya membuat Yuji direkrut oleh Tokyo Metropolitan Jujutsu Technical High School, yaitu sekolah sihir ternama di Tokyo. Untuk episode pertama, cerita dibuka dengan scene yang cukup menarik. Siapakah pria berambut abu-abu yang matanya ditutup bandana ini? Gak kehalangan tuh matanya. Ternyata di scene ini ada Yuji Itadori juga loh. Anehnya tangan Yuji terikat dan ia terkurung di sebuah ruangan yang penuh dengan kertas jimat. Terus cowok rambut abu tiba-tiba bilang ke Yuji, "Telah diputuskan lo akan segera dieksekusi." Wih, sadis amat. Ngomong-ngomong, gue ngerasa kalau cowok rambut abu-abu itu mirip dengan Kakashi, sedangkan Yuji agak mirip dengan Naruto. Menurut kalian gimana? Scene selanjutnya, kita melihat ada seorang pria yang tampak sedang mencari-cari sebuah benda di dalam kandang. Tapi sepertinya doi gak nemu tuh barang yang dia cari. Kira-kira dia cari apa ya? Kepo nih. Adegan selanjutnya, tiba-tiba guru olahraga Yuji maksa supaya Yuji masuk ke dalam tim olahraga yang dia bimbing. Karena Yuji nolak, sang guru nantang Yuji untuk adu lempar bola besi. Kalau Yuji menang, maka guru tersebut akan ngebebasin Yuji untuk gak masuk ke dalam klub olahraga yang dia bimbing. Menariknya, dengan gampang Yuji ngalahin sang guru. Di sini gue notice kalau Yuji punya kekuatan fisik yang gak biasa. Jadi curiga nih. Kok bisa ya? Gak lama dari situ, cowok yang sebelumnya kita lihat lagi cari benda di dalam kandang, tiba-tiba berada di lapangan itu juga. Tapi yang menarik, ketika dia berpapasan dengan Yuji, dia ngerasain ada kekuatan jahat yang berasal dari dalam backpacknya Yuji. Lah Yuji, apaan sih yang lu bawa di dalam tas lu? Pulang dari sekolah, Yuji mengunjungi kakeknya di rumah sakit. Dan tiba-tiba, kakeknya ngasih wewenang bahwa Yuji harus selalu menolong orang lain. Gak lama setelah ngasih pesan itu, kakeknya Yuji meninggal dunia. Lalu ketika Yuji sedang berduka di rumah sakit, tiba-tiba muncullah cowok yang sebelumnya pernah berpapasan dengan Yuji di lapangan. Nama cowok ini adalah Megumi Fushiguro, dan dia berasal dari Tokyo Metropolitan Magic Technical College. Lalu Megumi menanyakan kepada Yuji tentang benda keramat yang ada di dalam tasnya. Megumi menjelaskan bahwa banyak energi negatif di sekitar lokasi sekolah atau rumah sakit yang akhirnya bisa membentuk roh jahat dan bisa membahayakan banyak orang. Karena itulah jimat-jimat pelindung yang isinya adalah kutukan yang sangat sakti selalu ditempatkan di lokasi-lokasi seperti sekolah dan rumah sakit. Yuji awalnya skeptikal, namun akhirnya menjelaskan bahwa dia tidak memiliki jimat tersebut. Yang dia miliki hanyalah kotak penyimpanannya, sedangkan isinya disimpan oleh temannya Yuji yang berencana untuk membuka pembungkus dari jimat tersebut. Scene selanjutnya, terlihat bahwa teman-temannya Yuji sedang berada di sekolah dan mereka mau membuka pembungkus jimat tersebut. Setelah pembungkusnya lepas, mereka menemukan sebuah potongan jari milik Sukuna Ryomen, yaitu iblis jahat yang sangat sakti. Dan seketika itu juga, roh-roh jahat bermunculan dan menyerang mereka. Megumi datang menolong dan mengeluarkan kekuatan berupa 2 ekor serigala berwarna hitam dan putih untuk melawan roh-roh jahat.
Namun situasinya sudah sangat genting, karena temannya Yuji sebentar lagi akan dimakan oleh roh jahat. Namun tiba-tiba muncul Yuji yang datang dengan memecahkan kaca jendela sekolah. Lalu dia segera menyelamatkan kedua temannya. Megumi mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan roh jahat dan merasa heran karena Yuji bisa melihat dua roh anjing yang dimiliki olehnya. Karena hanya orang-orang yang diambang kematianlah yang bisa melihat roh-roh tersebut. Lalu ketika Yuji akan menyerahkan potongan jari Sukuna kepada Megumi, tiba-tiba muncul roh jahat yang mau memakan jari tersebut. Roh jahat ini ukurannya cukup besar dan sakti, sehingga dia berhasil melukai Megumi. Tapi tiba-tiba Yuji berusaha menyelamatkan Megumi dan melawan roh jahat ini. Padahal Megumi mengatakan bahwa hal itu berbahaya karena Yuji tidak memiliki kekuatan sakti yang dapat mengalahkan roh jahat tersebut. Di tengah-tengah pertarungan, roh jahat berusaha untuk memakan jari keramat milik Sukuna. Namun sebelum terjadi, Yuji malah memakan jari tersebut lebih dulu, karena berpikir bahwa itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa memiliki kekuatan sakti untuk mengalahkan roh jahat, serta menyelamatkan semua orang sesuai pesan dari kakeknya. Megumi yang melihat hal ini dari jauh, khawatir Yuji akan segera mati, karena roh jahat yang dia makan sangat kuat. Tapi tiba-tiba Yuji berubah bentuk dan dengan sekejap bisa mengalahkan roh jahat tersebut. Ternyata Sukuna Ryomen mengambil alih tubuh Yuji dan merasa kesenangan karena akhirnya memiliki fisik manusia lagi. Namun dia tercengang karena ternyata jiwa Yuji masih hidup di dalam tubuhnya. Malah Yuji bisa mengambil alih lagi tubuhnya dari Sukuna. Episode ini ditutup dengan Megumi yang bingung dengan apa yang terjadi. Dia masih berpikir tubuh Yuji dikuasai oleh Sukuna dan bersiap-siap untuk memusnahkannya. Ada beberapa hal yang ingin gua highlight di episode ini. Yang pertama, Yuji punya kekuatan fisik yang gak biasa. Yang kedua, Yuji bisa melihat roh halus. Padahal sebagai manusia biasa seharusnya dia tidak bisa. Yang ketiga, Yuji bisa mengambil alih lagi badannya, padahal seharusnya dia nggak bisa survive begitu Sukuna mengontrol tubuhnya. Dan yang terakhir, pesan kakeknya Yuji sebelum meninggal mengisyaratkan suatu rahasia. Gue curiga ada kemungkinan orang tua atau nenek moyangnya Yuji dulu punya kekuatan sakti juga. Menurut kalian gimana episode perdana ini? Please komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau kalian suka dengan konten yang gue bawain, please subscribe dan tekan tombol like. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, komen aja di bawah, gue pasti bacain satu-satu. See you di episode kedua Jujutsu Kaisen dan bye-bye!